Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Saudara, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar topik tentang duka cita akan berubah menjadi kemenangan. Mungkin hari ini ada duka cita, ada kesedihan, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya rindu kita akan belajar saudara, bahwa di dalam Tuhan duka cita itu akan berubah menjadi kemenangan. Allah akan mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam hidup ini selalu akan ada masalah, persoalan, duka cita dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan mengubah itu saudara. Tuhan akan bertindak dan mengubah segala beban persoalan kita menjadi satu kemenangan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif sehingga kita menemukan apa maksud firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga gampang untuk saudara pahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Yohanes pasal 16 mulai ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya pada saat-saat terakhir. Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya akan mengalami situasi duka cita. Tentu saja ini menunjuk kepada bagaimana dia akan mengalami penghukuman, bahkan sampai kepada akhirnya dia naik ke sorga. Dia bangkit, naik ke sorga, dan kemudian dia datang kembali. Itu yang dia tegaskan di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat lagi mereka akan mengalami duka cita oleh karena dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan lalu mati, dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Itu hal-hal yang sebenarnya sebelumnya sudah dia tegaskan. Tetapi prinsip-prinsip yang saya mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara, adalah bahwa dalam duka cita yang dialami oleh murid-muridnya pada masa itu, pada waktu itu, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Yesus yang juga saya mau kita renungkan bersama dan aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa di saat ini juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada berbagai hal, kesedihan, duka yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan dalam kesedihan dan duka itu, saya rindu kita merenungkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga kita akan kuat menghadapi segala situasi, segala kesedihan, segala duka, segala masalah dalam kehidupan kita. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, bahwa berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang duka, berbicara tentang kesedihan, yang pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara, adalah ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Prinsip pertama yang ditegaskan oleh Yesus di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat saja kamu akan mengalami duka cita karena kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi dia juga tegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya mereka akan berduka karena mereka tidak melihat Yesus lagi, karena Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalibkan, dan kemudian akan mati dan dikuburkan. Dan itu mendatangkan duka cita yang mendalam bagi mereka setelah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus juga menegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya apa, saudara? Bahwa duka cita yang mereka alami itu sifatnya hanya sementara, itu sifatnya hanya sebentar. Yesus rindu mereka sadar akan hal itu supaya mereka menghadapinya dengan cara yang benar, supaya mereka menjalaninya dan meresponinya, menyikapinya dengan cara yang benar ketika semuanya itu nanti terjadi. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa segala duka yang akan mereka alami itu sifatnya hanya sementara. Itu juga yang hari ini saya rindu kita renungkan, saudara. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, persoalan, keberatan hidup, atau apapun yang saudara alami sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada Tuhan yang menjamin kita,
Hari ini dia menjamin bahwa segala duka yang kita alami, segala kesedihan kita yang kita alami, itu hanya akan sementara, saudara. Itu hanya akan sebentar. Segala masalah, duka cita, kesedihan yang saudara alami itu sifatnya hanya sementara. Supaya kita bersikap benar dalam menghadapi duka cita itu, supaya kita bersikap benar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi kesedihan dan sebagainya. Hari ini adakah saudara yang sedang menghadapi masalah di dunia kerja saudara, dalam bisnis saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam hal apapun itu? Dengar saudara, kalau hari ini saudara tetap bertindak, tetap melangkah, tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, ada jaminan firman Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa yang menjamin bahwa itu sifatnya hanya sementara. Duka cita, kesedihan, masalah, persoalan yang saudara alami itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Hari ini saudara, saya rindu setiap kita, setiap saudara, mungkin ada beban masalah dalam kondisi seperti ini, ada kesulitan yang saudara alami. Mari pegang janji firman Tuhan ini, bahwa ini hanya sebentar. Akan ada Tuhan yang membela, akan ada Tuhan yang bertindak. Ketika kita tetap melangkah, menyikapinya dengan benar, meresponinya dengan benar, maka kita akan melihat Tuhan akan mengubah segalanya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak paham, saudara, bahwa ini semuanya hanya akan sebentar. Masalah, persoalan, duka dan sebagainya yang saudara alami hanya akan sebentar. Kalau saudara tidak sadar akan hal itu, maka saudara akan bereaksi, bersikap dan bertindak salah, dan itu akan memperbanyak duka, itu akan mempersulit, dan itu akan memperdalam kesedihan. Tapi jika kita tahu bahwa ini sifatnya hanya sementara, dan kemudian kita sikapi dengan benar, maka hal kedua yang akan terjadi, saudara, kita akan lihat bersama. Hal kedua yang akan kita alami jika kita sadar bahwa ini semuanya sifatnya sementara. Ayat 20 dikatakan di sana, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap." Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, ada persoalan. Kamu akan berduka cita atas semua itu. Tetapi lihat saudara, kalau kita sadar bahwa itu hanya sebentar dan kita sikapi semuanya dengan benar, maka tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, kata firman Tuhan. Yesus yang berjanji, saudara. Yesus yang menegaskan bahwa duka cita, kesedihan, persoalan, keberatan yang mungkin kita tanggung, kita alami hari ini, itu akan berubah menjadi sukacita karena Tuhan sanggup mengubah semuanya itu. Jadi hal kedua yang perlu kita sadari tentang duka cita hidup, masalah hidup, saudara, bahwa itu akan Tuhan ubah. Allah sanggup mengubah itu. Allah sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Air mata saudara hari ini, Allah sanggup ubah itu menjadi sukacita, menjadi tawa, menjadi kegirangan. Karena Tuhan akan lakukan mujizat, mengubah duka cita saudara. Sungguh luar biasa, saudara, jaminan firman Tuhan. Hari ini apapun yang saudara alami, firman-Nya menegaskan bahwa semuanya itu sifatnya sementara. Hadapi dengan benar, hadapi dengan benar, dan kemudian akan tiba waktunya Dia akan ubah itu semua menjadi sukacita. Ya, mungkin hari ini mata saudara berderai air mata oleh karena duka cita, tapi tetaplah bersikap benar, bertindak benar, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan ubah semuanya menjadi sukacita ketika tiba waktunya. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga yang akan dikerjakan oleh Tuhan adalah ayat yang ke-23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yang ketiga yang Tuhan tegaskan adalah bahwa hari ini mungkin masih ada dalam duka. Hari ini mungkin masih ada dalam kesedihan. Hari ini mungkin masih ada dalam beban. Tetapi jika kita paham
bahwa semuanya itu sifatnya sementara, bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya, dan kita sikapi semuanya dengan benar, kita hadapi semuanya dengan benar, maka ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Hari ini saudara sedang berduka, berdoalah. Hari ini bebanmu berat, berdoalah. Hari ini engkau menangis, engkau sedih dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, itu wajar, tetapi tetaplah berdoa. Hari ini sepertinya tidak ada harapan lagi, sehingga hatimu hancur-hancuran. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena semuanya ini hanya sementara, saudara. Dan Tuhan akan mengubah duka cita ini menjadi sukacita. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi situasi kondisi kehidupan saudara? Baik di tengah keluarga, adakah masalah yang begitu berat, begitu rumit di tengah keluarga saudara? Baik dalam ekonomimu, adakah masalah begitu berat, ekonomimu hancur-hancuran hari ini? Mungkin engkau terlilit utang hari ini. Ataukah dalam bisnismu hancur hari ini saudara? Semuanya serba sulit. Dengar, hadapi semuanya dengan benar, tetaplah berdoa. Karena apa saudara? Karena semuanya itu hanya akan sementara. Ada waktunya Tuhan akan ubah itu semua saudara. Bahkan ada waktunya saudara akan melihat Bapa menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang memberi semangat, memberi motivasi yang kuat bagi kita. Dan ini bukan hanya sekedar motivasi saudara, ini janji firman Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Ketika engkau mengalami janji firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengubah kehidupanmu dan Tuhan jawab engkau ketika engkau menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka saya rindu mendengar kesaksian saudara. Saya rindu saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan ini, di mana sekalipun bebanmu berat, engkau hadapi karena engkau sadar bahwa ini hanya sementara. Lalu kemudian engkau tahu bahwa Tuhan akan mengubah semuanya sehingga engkau tetap berdoa, dan kemudian akhirnya doamu dijawab Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah melakukan, menghidupi firman Tuhan ini dan mengalami janji firman Tuhan ini saudara, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan sebelum sebentar lagi kita akan berdoa bersama, mari buat komitmen dalam hidup saudara bahwa saudara akan tetap menghadapi segala situasi dengan benar. Bahkan saudara akan tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena semuanya, keberatan, kesulitan, duka cita, kesedihan, masalah yang saudara alami, itu hanya sementara. Tuhan sanggup mengubah itu semua, dan Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini menguatkan saudara, menjadi berkat bagi setiap saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan
memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.